Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billah wa tawakkalan 'ala Allah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Menjeng yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui virtual. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah bagi kita semuanya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan akhir tahun yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita yang ada di kelas 6. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan surat edaran dari kantor kabupaten, kebijakan pendidikan terbaru dalam masa darurat pencegahan penyebaran COVID-19 pada madrasah yang pertanggal 24, di mana di poin 2 di situ bahwa ujian madrasah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, dari penugasan, tes daring ya, bila memungkinkan karena masa Covid. Dilarang melakukan tes yang bersifat pertemuan. Kalau memungkinkan bagi anak-anak kita melalui online, melalui HP, ya, anak-anak punya jaringan internet, kita lakukan. Tapi kalau tidak, bisa dalam bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan dilakukan jarak jauh. Tidak dipaksakan untuk bertemu. Apalagi daring, tapi tidak semua anak-anak punya akses. Nah, kemudian kelulusan madrasah ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, ini. Bapak Ibu, maka terkait dengan kelulusan siswa atau peserta didik kita di kelas 6, kami mohon untuk semua madrasah membuat atau mengadakan rapat kelulusan. Dibuktikan dengan daftar hadir, notulen, tanda tangan. Atau daftar hadir bisa dilakukan secara virtual, bisa kalau memungkinkan. Dan kalau memungkinkan pertemuan, ya mungkin dilakukan rapat menghadirkan antara 5 sampai 6 orang termasuk kepala sekolah. Nah, ini. Jadi ada rapat yang membahas tentang kelulusan anak-anak kita dan dokumennya disimpan oleh madrasah. Nah, kemudian untuk kelulusan ini maka dibuktikan dengan ijazah. Sekali lagi, ijazah sangat penting. Mohon ketika ijazah belangkunya sudah datang, segera diisi. Jangan ditumpuk, apalagi bertahun-tahun dimakan rayap kebanjiran, sehingga kita bisa dituntut secara hukum. Nah, ini kenapa? Karena ijazah itu dokumen penting. Ya, kalau orang bilang lebih penting ijazahnya daripada sekolah 6 tahun. Ini kalau orang bilang, karena bukti belajar 6 tahun ditentukan hanya dengan selembar ijazah yang dimilikinya. Nah, kami mohon sekali lagi. Nah, oleh karena itu, apabila Bapak Ibu mau menulis ijazah, mohon ya untuk mengikuti juknis yang sudah kami berikan. Kita share ya juknisnya. Kemudian bagaimana tata pengisiannya akan kita bahas bersama-sama melalui PowerPoint yang kami kirimkan. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya kita mau pertemuan virtual, Zoom meeting, tapi saya ingin kalau berbentuk shooting ini bisa disetel kapanpun, dimanapun, dan bisa diulang-ulang. Kalau ada kurang yang paham, nanti kita diskusikan melalui HP, monggo. Dan nanti KKM juga demikian, karena KKM kemarin juga ikut rapat secara virtual. Nah, dibuka di PowerPoint yang ada tulisan sosialisasi, ya, petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah. Kita fokus bahasa masalah madrasah ibtidaiyah. Di mana di dalam belangko itu kita ada pengertian ijazah, ya, ini wajib diberikan kepada anak-anak kita karena anak-anak kita sudah lulus, ya, sudah tamat. Ini penulisan ijazah atau belangko ijazah digunakan sebagai pedoman, ya, juknisnya sesuai juknis. Nanti kalau menulis maka kita bahas masalah juknis secara umum, nanti secara terperinci bisa dibaca di pedomannya. Nah, ijazah ini diterbitkan oleh madrasah yang sudah memiliki izin. Saya kira semuanya sudah punya izin
Ya. Nah, untuk SHUAMBN hanya dimiliki oleh sanawiyah dan aliyah. Kita hanya punya ijazah saja nanti, MI. Dan ijazah ditulis dengan tangan yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca. Dengan tinta warna hitam yang tidak mudah buram atau tidak mudah hilang. Nah, sekali lagi, sebelumnya mohon ditulis dengan pensil, diperiksa oleh tim. Maka Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Kepala Madrasah wajib membuat tim penulisan ijazah. Di SK-kan oleh Kepala Madrasah. Siapa tim penulisan ijazah itu? Ketika terjadi kesalahan, ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Makanya ada tim editor, ada tim yang betul-betul mengamati betul tidaknya. Nah, sebelum kesalahan dengan pulpen, lebih baik ditulis dengan pensil. Apabila ada kesalahan, coba dilihat di poin bawah, ya, maka penulisan ijazah tidak boleh dicoret, distipo, ya, dengan tip X tidak boleh. Makanya apalagi di kuil-kuil sampai mengelupas, maka berhati-hatilah. Ijazah yang salah harus diberi tanda silang. Nah, karena terbatas belangko ijazah ini di Kanwil, maka mohon berhati-hati dalam penulisan ijazah, sehingga tidak menghambat madrasah untuk mengeluarkan ijazah. Ya, ini ijazah yang salah, disilang. Baik, PowerPoint berikutnya. Nomor seri ijazah, kita bahas masalah nomor seri ijazah. Dilihat di PowerPoint selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ada nomor seri ijazah ini, ada kode 06. Kalau dulu pakai kurikulum 2006, tapi sekarang semua pakai 13. Maka MI-13000 ini adalah nomor seri belangko ijazah kita, karena menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan untuk kode provinsi, kita lanjut ya. Kode provinsi Jawa Timur, ya. Kita provinsi Jawa Timur kodenya adalah 13. Kode provinsi Jawa Timur 13. Kemudian kabupaten kota, kode kabupaten kita Gresik ini sesuai dengan SK dari Kanwil, kodenya 19. Ya. Kode kabupaten kita 19. Lihat di PowerPoint itu Kabupaten Gresik paling bawah kodenya 13. Saya lewati untuk RA, kita bahas belangko MI. Maka di nomor seri bawah, nah, di nomor seri bawah ijazah kita mesti ada nomor seri, itu adalah kode jenjang pendidikan, ya. Jenjang pendidikannya MI, kodenya 13, kurikulum 2013, kode provinsi, kemudian nomor seri ijazah. Ini ya. Baik, lanjut ke penulisan belangko ijazah MI saja langsung. Penulisan belangko ijazah MI yang di situ ada di bawah dengan warna hijau ya, MI. Nah, penulisan belangko ijazah MI ini ya. Kita lihat bagaimana penulisannya. Untuk penulisan belangko ijazah Madrasah Ibtidaiyah nanti kita buka bagian depan. Ya, Bapak Ibu tolong. Di situ ada bagian nomor surat keluar ya, di bagian 1 nomor surat keluar khusus ijazah dari madrasah kita. Di situ ada 001. Ini adalah nomor surat. Kodenya 3 digit. Karena nanti kalau anak muridnya 5 berarti 00 terakhir adalah 5. Kalau muridnya terakhir 28 berarti 028. Kalau muridnya 120, 120. Garis miring M besar I kecil. Nah, titik kode provinsi 13, kode kabupaten kota berapa tadi? 19 untuk madrasah kita ya. Nah, ini. Kemudian bagian 2 diisi nama madrasah MI ya. MI, M-nya besar, I-nya besar. D, Darussalam, D-nya besar. Nah, kemudian diisi NPSN,
NPSN ya, nomor siswa kita ya, sekolah ya, nomor sekolah kita NPSN yang baru mungkin ya. Kemudian kabupaten kota. Yang terakhir adalah provinsi, ini yang kelima. Nah, di bagian 6 ada nama ditulis dengan huruf kapital. Ingat, rujukannya akte. Rujukannya akte. Yang asli kalau punya legalisiran, sekolah punya dokumen. Nah, karena waktu daftar mestinya dia bawa legalisiran yang secara absah. Bagian 7 ditulis dengan tanggal lahir pemilik ijazah. Nah, tanggal lahir Gresik, tanggal berapa lahirnya, jangan bulannya jangan disingkat, jangan jan, pep, nop, des, tidak boleh ya. Penulisan nomor surat keluar ijazah tadi ya, yang tadi nomor surat keluar, kita yang MI fokus yang atas, coba PowerPoint-nya dilihat. Nah, 001 garis miring M besar I kecil 13 kode provinsi, kita 19 bukan 32 ya. Nah, ini kemudian kode digit NUS 201 ini NUS, kode madrasah yang ikut ujian. Kemudian ini klasifikasi surat tetap ya, tidak boleh dirubah. 06 kita yang di MI bulan apa? Bulan Juni ya. Kita MI bulan Juni karena penanggalannya 15 Juni 2020. Lanjut. Nah, bawahnya bagian 8 tadi. Nah, yang tadi sebenarnya lanjutannya. Nama orang tua tolong mengikuti yang di akte. Jangan mudah diprovokasi oleh ibu-ibu yang suka cerai. Biasanya anaknya dikasih nama bapak yang ganteng yang baru. Tolong ini Bapak Ibu kepala sekolah, apalagi bawa ke sekolahan, bawa berkat yang besar, pakai amplop, tolong diganti nama bapaknya, pakai bapak yang baru. Yang dulu namanya Ngateman diganti bapaknya namanya Robi. Nah, tolong ya Bapak Ibu tetap sesuai dengan akte notaris yang secara hukum sah. Selanjutnya yaitu terkait dengan nomor 9. Diisi nomor induk siswa yang 18 digit. Kalau yang baru saya kira 18 digit, kalau yang lama tidak apa-apa yang lama, kalau yang lama. Tapi kalau yang sudah punya baru, nomor induk yang baru. Kemudian NISN siswa ya. Jelas saya kira, nomor peserta ujian juga jelas, nama madrasah saya kira juga jelas. Nah, nomor 13 diisi kabupaten kota ya, di bagian bawahnya, bagian bawah dari ijazah ya. Ini sebelah foto, ini di PowerPoint yang ada itu. Kemudian jangan disingkat, nama bulan jangan disingkat. Nah, nama kepala sekolah, kepala madrasahnya ditulis. Ya. Kalau ada gelar lengkap, ya. Nah ini. Ingat, ya. Kalau PNS pakai NIP, kalau yang non PNS dikasih tanda strip. Nah, yang non PNS. Kemudian 15 stempel foto ya. Foto siswa terbaru, jangan foto ketika anak waktu masuk SD atau masuk awal MI. Ya, jangan foto TK. Foto yang baru saya kira itu sudah dilakukan, foto di akhir menjelang ujian. Nah, yang ke-16 dibutuhkan stempel madrasah yang mengenai sedikit. Nah, ini contoh mengenai sedikit, stempelnya menempel sedikit di. Nah, ini. Jadi di sini ini salah, ini betul karena kena ini. Jangan menutupi wajah. Jangan menutupi wajah. Kasihan cantik-cantik ini ketutup stempel ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di bagian belakang belangko ijazah. Ya. Halaman belakang di mana di situ nama sesuai dengan yang depan. Kemudian tanggal lahir juga, nomor induk siswa jelas ya. Kemudian NISN juga
sudah jelas saya kira ya. Di belangko ijazah paling belakang ya, ada penulisan belangko ijazah halaman belakang itu. Nah, sekarang kita ke nilai. Ya. Nilai ijazah gabungan dari nilai rata-rata rapot dengan bobot 60%, maka sebelum masuk di sini sudah ada keputusan kelulusan tadi, ada nilai-nilai yang menjadi syarat kelulusan bagi anak-anak kita. Itu dokumen itu harus tertulis dan tersimpan. Dokumen kelulusan terkait dengan nilai anak-anak. Ya, jangan sampai anak-anak tidak punya dokumen dan dimasukkan di buku induk nanti nilai terakhirnya. Ya. Terkait dengan nilai rata-rata rapor MI adalah nilai dari semester 7, 8 kelas 4, 9, 10 kelas 5, dan 11 kelas 6 semester awal. Nah, ini. Nilai rata-rata rapor dengan rentang 0 sampai 100, jangan ada desimalnya. Ya. Kalau 85,35 dibulatkan 85, kalau 85,80 dibulatkan 86. Nah, nilai ujian adalah hasil ujian madrasah dalam bentuk portofolionya, penugasan, praktek, dan tes tulis kalau memungkinkan melalui daring. Nah, kalau memungkinkan, kalau tidak dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa menyiasati dengan yang lainnya. Nah, kemudian nilai ujian dengan rentang 0 sampai 100 ya tetap dibulatkan. Yang G, nilai ijazah diisi dengan angka rentang 0 sampai 100. Yaitu. Bagian bawah sama seperti tadi, saya kira ada penanggalan. Ingat, penanggalan di madrasah kita nanti Gresik 15 Juni 2020. Ya, Gresik 15 Juni 2020. Nama kepala madrasahnya, gelar, yang punya NIP pakai NIP, yang tidak punya tidak usah ya. Nah, ini sehingga contoh hasil akhir penulisan ijazah kita adalah seperti ini. Nanti bisa dilihat di PowerPoint, contoh belangko penulisan ijazah. Nah, saya kira untuk SHUAMBN kita tidak perlu, karena ini adalah untuk madrasah sanawiyah dan aliyah yang telah mengikuti ujian. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi mohon dikomunikasikan dengan teman-teman guru, dibentuk ada rapat kelulusan, daftar hadir, bisa buat online, kemudian notulennya, dan ada berita acara disimpan. Kemudian tim penulisan ijazah sekalian dibentuk, penulisan ijazah tim. Tidak ada ketua, sekretaris, tidak timnya, tim penulis silakan, tim edit monggo. Ya. Kemudian segera lakukan penulisan ijazah jika belangko sudah keluar. Jangan sampai menunda waktu. Jangan sampai nanti ada yang kebocoran, kebanjiran, ijazah hilang, masuk ke rombengan, ditukar dengan kerupuk, ditukar dengan bawang. Nah, hindari kesalahan-kesalahan. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan kita dalam pertemuan virtual ini ada kejelasan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang paham, kita bisa japri dan kita bisa diskusi melalui WA atau melalui telepon. Dan insya Allah semoga ujian ini segera berlalu, kita bisa bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan anak-anak kita, untuk bagaimana kita bisa bertemu kembali, berbagi kerinduan bersama-sama dalam pertemuan di sekolah atau di madrasah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.